Ternyata Australia takut Indonesia sejak merdeka, ini yang diwaspadai Australia meski militernya kuat. Australia merupakan negara dengan penduduk keturunan Eropa yang berada di wilayah antara Pasifik dan Eropa. Letak geografis yang bertetangga dengan Indonesia yang memiliki budaya dan politik yang tidak sama dengan Indonesia membuat negara ini pun ikut waspada dengan kemajuan ekonomi dan militer Indonesia. Bahkan negara kanguru ini sudah mewaspadai dan takut sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kemerdekaan Indonesia menandakan bahwa NKRI adalah negara yang terbebas dari cengkeraman kolonialisme Barat. Hal itu ternyata menjadi kabar buruk bagi negeri tetangga Australia. Seperti dalam tulisan The Strategist, yang mengulas, bisakah Indonesia menjadi ancaman masa depan Australia? Sejak kemerdekaan Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno, Indonesia berubah menjadi negara yang anti-Barat. Dikatakan dalam tulisan itu, rezim Soekarno pada awal tahun 1960-an, menjalankan pemerintahan yang memusuhi Barat termasuk Australia saat itu. Hal itu pun menjadi ancaman besar bagi Australia, bahkan berlanjut hingga masa invasi Indonesia ke Timor Leste yang berakhir tahun 1999. Saat era Soekarno, Indonesia memiliki partai komunis dengan jumlah massa terbesar di dunia, setelah Cina dan Uni Soviet. Bahkan saat itu, Indonesia melancarkan serangan memusuhi Barat, melakukan konfrontasi dengan Malaysia dan Singapura, yang dibekingin Inggris dan Australia. Tak main-main Indonesia juga memiliki segudang peralatan tempur menakutkan yang dibeli dari Moskow pada masa itu. Pada masa Soekarno, Indonesia dibekali oleh Moskow dengan peralatan militer canggih yang jauh lebih baik daripada Australia. Ini termasuk 25 pembombardier, 68 pesawat tempur MiG, 1 kapal penjelajah Sverdlov, 15 kapal perusak, dan 12 kapal selam kelas Whiskey. Sejak penggulingan rezim militer otoriter Presiden Soeharto pada tahun 1998, Indonesia telah membuat kemajuan luar biasa dengan demokrasi barunya dan pertumbuhan masyarakat sipil. Pertumbuhan Islam ke arah ekstrim dan tindak kekerasan massa dan premanisme mengancam institusi demokrasi Indonesia. Seperti yang diamati oleh Greg Veali, demokrasi Indonesia sekarang sudah tercemar parah. Tren mengkhawatirkan saat ini sehubungan dengan ledakan agama yang ekstrim di Indonesia ke negara itu yang diprediksi bisa menjadi musuh Australia. Karena itu, Australia tidak mengabaikan kemungkinan tetangga Indonesia kita terjun ke dalam jenis nasionalisme religius ekstrim yang kita lihat di tempat lain di dunia. Karena kedekatannya dengan Australia Utara dan jalur komunikasi penting, serta ukuran dan susunan budayanya yang berbeda, Indonesia akan selalu memiliki atribut potensial sebagai teman baik dan dalam keadaan terburuk bisa menjadi musuh yang serius. Tantangan strategis seperti itu di depan pintu akan memiliki implikasi besar bagi kesiapan pertahanan dan basis ekspansi IDF, serta anggaran pertahanan negeri kanguru. Selain itu, dalam setiap konfrontasi, tidak berarti Amerika akan selalu membela Australia jika menghadapi ancaman militer besar di tempat lain di kawasan itu. Faktanya, pertumbuhan Islam ekstrem dalam bentuk terorisme di Indonesia terus dipantau oleh Australia, meskipun belum menimbulkan ancaman bagi negeri kanguru. Dennis Richardson, dalam pidato perpisahan kepada National Press Club di Australia, pernah menyinggung pola ekstremis di Indonesia sudah memasuki politik arus utama di Indonesia. Terlepas dari hal itu, Australia pernah mengatakan jika Indonesia terus mengikuti jalur pertumbuhan ekonominya, Indonesia akan berada di antara ekonomi terbesar keempat atau ketujuh di dunia pada pertengahan abad dengan populasi mendekati 370 juta orang. Ini akan menjadi kekuatan regional utama dunia.